Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur teks cerita fantasi. Ya, tujuannya tentunya agar kalian memahami struktur teks fantasi ini dengan baik sehingga nantinya ketika kalian menyusun atau menulis struktur teks cerita fantasi, ini tidak akan ada kekeliruan dalam menyusunnya atau membuatnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, bagian orientasi ini berisi pengenalan tokoh dan juga latar. Selanjutnya di bagian komplikasi ini ada muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Jadi di bagian komplikasi ini ada munculnya sebuah masalah hingga masalah tersebut memuncak. Selanjutnya ada resolusi, yaitu resolusi adalah penyelesaian masalah. Jadi setelah masalah tersebut memuncak, ya, maka di sini di bagian terakhir ada penyelesaian masalah. Jadi ada penyelesaian masalah di bagian resolusi. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya, di sini ada teks cerita fantasi yang judulnya Tamasya ke Bulan. Ya, di sini bagian orientasinya, Broto hidup di dalam sebuah laboratorium. Setiap hari dia berbincang-bincang dengan Merpati. Merpati memberitahunya bahwa ada sebuah tempat yang sangat indah. Ditambahkan sangat indah ya. Sangat indah di bulan. Ya, jadi di sini kenapa disebutkan bahwa bagian ini adalah orientasi, karena bagian cerita ini walaupun sangat singkat tapi sudah menggambarkan atau mengenalkan tokoh dan latar. Ya, di sini ada tokohnya Broto, kemudian ada pula tokohnya ada Merpati juga. Nah, latarnya ada latar tempat, yaitu ada di laboratorium, ya kan? Ya, selanjutnya ya, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu komplikasi. Ya, di sini komplikasinya agak panjang. Komplikasi ini berisi munculnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Ya, di sini saya bacakan dulu bagian komplikasinya. Aku tidak bisa pergi dari laboratorium ini. Ayahku tak mengizinkan, keluh Broto. Itu bukan masalah. Kita ke bulan cuma sebentar. Kita akan kembali sebelum ayahmu sadar bahwa kau sudah pergi, desak Merpati. Bagaimana caranya? Broto masih ragu. Mudah, kau ambil itu, bubuk pembesar badan, kau taburkan pada tubuhku. Setelah itu baru kau bisa menaikiku dan kita pergi ke bulan. Broto mengambil bubuk di meja kerja ayahnya. Dia taburkan ke badan Merpati. Merpati membesar seperti Garuda. Sayapnya berubah sekuat baja. Broto naik ke punggung Merpati. Di bawah, para pengawal menduga Merpati raksasa adalah musuh yang menyusup. Maka mereka menembaki Merpati dan Broto menggunakan senapan mesin dan meriam. Tidak mempan. Broto dan Merpati sampai ke bulan. Kenapa bagian ini disebut bagian komplikasi? Karena bagian teks ini menggambarkan adanya masalah yang dihadapi tokoh. Nah, masalah yang dihadapi tokoh itu kan Broto ini sebenarnya ingin pergi keluar dari laboratorium, tetapi di sini ayahku tak mengizinkan, ya kan? Nah, jadi walaupun dia pengen keluar dari laboratorium ini, tapi ada kendalanya, yaitu ayahnya itu tidak mengizinkan. Nah, di sini ada permasalahannya. Nah, Broto ini ingin pergi keluar, ingin pergi ke bulan, ini permasalahannya. Nah, awal masalahnya adalah Broto tidak boleh keluar dari laboratorium. Ya, jadi ketika permasalahan ini makin pelik, nah Broto ini
kemudian menaiki merpati. Tapi ada puncak masalahnya, dia ditembaki oleh dipikir bahwa si Bronto dan Merpati ini adalah penyusup, padahal bukan. Tapi karena tidak mempan, makanya Bronto sampai juga ke bulan. Ya, selanjutnya di sini ada bagian resolusi. Nah, resolusi ini adalah bagian yang merupakan penyelesaian masalah. Setelah tadi ada masalah, nah di sini ada bagian penyelesaian masalahnya. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. Di bulan, mereka mendarat di sebuah danau yang berwarna jingga. Di dalam danau itu terdapat ikan yang menari-nari. Ikan-ikan itu memiliki sayap yang mereka gunakan untuk terbang di atas air. Matahari dan bulan tampak kebiruan karena terpantul bumi. Bronto sangat menikmati pemandangan di bulan. Merpati berada di sampingnya. Keadaan yang sangat menenangkan. Bronto tertidur lelap. Bronto kemudian terbangun setelah mendengar teriakan ayahnya. Bronto terkejut, kemudian melihat sekeliling. Dia melihat merpati yang kembali ke ukuran semula bertengger di dahan depan jendela laboratorium ayahnya. Bronto melihat merpati itu tersenyum. Ya, kenapa bagian ini merupakan resolusi? Karena dapat dikatakan bahwa ini bagian dari akhir ceritanya, atau di sini ada penyelesaian masalahnya. Ya, jadi setelah Bronto sampai ke bulan sesuai dengan keinginannya, Bronto bisa menikmati keindahan dari bulan, bumi dari bulan. Kemudian Bronto ini tertidur atau terlelap. Kemudian setelah bangun, Bronto sudah ada di rumahnya lagi. Nah, di sini ada kata-kata Bronto melihat merpati tersenyum, menandakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan berakhir dengan bahagia. Ya, jadi kalian bisa lihat sampai bagian resolusi bahwa ada bagian-bagian tertentu dari struktur teks cerita fantasi yang memang urutannya ini berbeda-beda. Jadi bagian orientasi tadi berisi dengan pengenalan tokoh, kemudian ada latar, selanjutnya ada komplikasi yang berisikan awal masalah hingga masalah tersebut memuncak. Kemudian yang terakhir itu ada resolusi, yaitu bagian akhir dari sebuah teks cerita fantasi atau yang berisi penyelesaian dari masalah atau penyelesaian dari konflik sebelumnya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini Ibu minta kalian menganalisis struktur teks cerita fantasi yang ada pada slide ini, yang judulnya adalah Balas Budi Sang Raja Hutan. Ya, di sini bisa kalian capture dulu atau screenshot dulu bagian slide ini. Kalian tangkap layarnya. Ini ada 2 slide ya, jadi Ibu beri waktu untuk menangkap layar yang ini, yang terlebih dahulu yang teks awalnya ya. Nah, lanjut teks berikutnya, lanjutan soalnya. Di sini ada lanjutan teks cerita fantasinya. Silahkan kalian screen lagi. Ya, jadi kalau sudah kalian screen, nanti pengerjaannya adalah kalian tentukan struktur teks tersebut mulai dari orientasi, komplikasi sampai dengan resolusi, disertai dengan penjelasannya. Nah, penjelasan yang tadi sebelumnya bisa kalian ulang lagi video ini, nanti kalian tuliskan seperti itu. Jadi kalian setelah menuliskan teksnya, kalian tandai bagian mana yang merupakan bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalian tandai terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kalian tandai, kalian tuliskan bagian
Selanjutnya di bawahnya, di bawah tulisan kalian, di bawah teks tersebut yang sudah kalian tandai, kalian tuliskan penjelasannya. Menuliskan penjelasannya, kalian bisa ulang lagi video ini ya. Sampai sini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.